Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you always get a beautiful day in your life. And before that, I would like to let's open our program reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our program can be run well. Okay, today now we will discuss about complement. That is in chapter 2 ya. Jadi kita akan membahas tentang complement di chapter 2. Marilah kita buka buku Erlangganya, kita ulas ya, karena dengan repetition, dengan pengulasan itu insya Allah semudahan kita lebih paham lagi. Amin. Oke, bisa disiapkan buku Erlangganya. Oke, di sini kita akan bahas bab 2 tentang well done. Oke. Kita skip aja ya, karena di sini saya tidak ngasih lagunya. Oke, kita menuju halaman 35. Ya. Kita langsung mengacu ke 35. Tapi sebelumnya di situ ada keterangan ya. Remember di halaman 34 itu complement are used to say something good about a person and express admiration. Compliments help people maintain good relationship with each other. They can be given verbally but also in writing. In business, people sometimes express compliments for their colleagues on a card that is sent with a parcel. Jadi komplimen itu biasanya ya digunakan digunakan atau dikatakan ya untuk hal-hal yang baik ya pada seseorang untuk mengapresiasi ya kekaguman ya. Jadi komplimen itu sendiri ya membantu ya orang untuk ya menjaga ya hubungan satu dengan yang lainnya, relationship. They can be given verbally, itu bisa juga dikatakan secara verbal ya, tapi juga bisa dilewat tulisan ya. Contohnya dalam bisnis itu kadang orang itu mengekspresikan ya komplimen itu untuk kolega atau rekan ya di kartu ya yang dikirim dengan sebuah parcel atau bingkisan. Jadi komplimen itu mungkin bisa kita salut kepada seseorang ya, kemudian kita memberikan dia sebuah apresiasi berupa hadiah atau parcel atau kata-kata yang sanjungan itu ya. Tapi biasanya kan kata-kata itu kita kirim dengan ya suatu gift ya, pemberian. Oke, next halaman 35. Discuss the following questions ya with your friends and your teacher. Nah, contohnya itu ya, itu ada sebuah parcel. Have you ever given a compliment? Jadi pernah kamu memberikan sebuah pujian ya? Itu yang tulisan di pojok ini ada, when you are a mother, you are never alone in your thoughts. A mother always thinks twice, once for herself and once for her child. Ya, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu tidak pernah berpikir sendiri di hidup. Kamu tidak pernah sungguh sendirian di dalam pikiranmu dalam menentukan kebijakan atau pemikiran. Seorang ibu ya selalu berpikir dua kali, ya sekali untuk dirinya, kemudian sekali untuk anaknya. Oke,
Have you ever given a compliment? Nah, di sini ada pernah kalian memberikan pujian. Nah, saya kira everyone ever ya, pada mungkin rekan atau pada saudara, kepada orang tua itu ya, tentang kekaguman. When did you do it? Nah, kapan kalian melakukannya? Mungkin I did in my mother's birthday, misalkan, atau I did in when I saw my friends get reward atau apa gitu ya. Kapan kalian melakukannya? Kemudian, why do you think you should do it? Mengapa kamu berpikir harus melakukan hal itu? Seperti itu. To whom did you give it? Untuk siapa? To whom? Untuk siapa kamu berikannya? Is for your classmates, for your friends, for your family, or for who do you give? How did you express it? Bagaimana kalian mengekspresikannya atau mengungkapkannya? Apakah lewat verbal ya, langsung, atau in writing, atau secara tulisan, atau ya, atau bahkan mungkin tindakan ya, dengan mengacungkan jempol ya, 2 jempol, itu suatu pujian ya. How did you feel when doing? Bagaimana ya yang kamu rasakan saat melakukan hal itu? Saat melakukan hal itu. Nah, pastinya we will feel happy ya. We feel happy to do it. Kemudian, how do you feel when someone gives you a compliment? Bagaimana ya reaksi atau perasaan seseorang ya saat kamu beri sebuah pujian? Normally ya, people atau someone that we give compliment, they are so glad to us ya, sangat senang, they are very happy to hear atau accept atau when they listen, they hear our compliments. What we can learn from giving and accepting compliments in our daily lives. Apa yang bisa kita pelajari ya, dari memberi atau menerima pujian di kehidupan kita. Nah, it is because people is society ya. We are social ya, karena manusia itu makhluk sosial. So we have to give and accept ya. Kita harus selalu berusaha try to give ya, memberi, dan ada kalanya kita menerima pujian atau sebuah pujian atau berupa barang dengan ekspresikannya dengan barang atau dengan verbal dengan kata-kata seperti itu. Nah, hal ini penting ya, karena pujian itu ya saling kita suatu penghargaan. Contohnya cultural awareness ya. Giving compliments is very common in all cultures ya. Jadi memberikan pujian itu sangat umum ya, sangatlah umum di dalam budaya ya. However, it differs in some way from culture to culture. Bagaimanapun ya, hal itu mungkin berbeda-beda ya caranya dari budaya ke budaya ya. Tergantung daerah atau tergantung orangnya, tergantung daerah, tergantung negara, atau tergantung budaya yang dianut di suatu keluarga, di suatu daerah tersebut, atau bahkan di suatu negara. In English, di Inggris ya, people tend to express compliment
compliment more than we do in our life. Jadi di Inggris itu orang cenderung yang mengungkapkan pujian ya, lebih dari yang kita lakukan di di kita. We tend to express them to ourselves rather than ini halaman 35 ya, rather than the people we are interested in. Kita hanya cenderung ya mengungkapkan kepada mereka ya ke dalam diri kita daripada orang-orang yang kita tertariki. If we see one of our friends wearing a new dress, jika kita tertarik melihat ya salah satu teman kita memakai pakaian baru, most of us tend to be quiet about it and say to ourselves that she has a better dress. Jadi di antara kita cenderung untuk quiet ya. Quiet ini maksudnya kita lebih ya, mungkin diam ya untuk untuk mengatakan hal itu ya, bahwa dia punya sebuah baju yang bagus ya, rather than expressing our feeling to her, daripada mengungkapkannya pada dia ya. But in English it seems that we have to say something about her interest. Tapi di Inggris ya itu tampaknya mereka ya mengatakan hal-hal ini terhadap mereka yang punya pakaian baru. Misalkan you look pretty in your new dress. Kamu tampak cantik atau bagus ya, tambah indah di pakaian barumu. I like the color of your new dress. Saya suka warna pakaianmu. Your dress match your complexion very nicely. Di pakaianmu sangat cocok lah, sangat sesuai. Nah, ini kalau budaya di Inggris seperti itu. Jadi langsung diucapkan. It also differs in how we respond to compliments in Indonesia. Ini juga berbeda bagaimana kita merespon sebuah pujian ya. Di Indonesia, in many cases, di banyak kasus, we seem to refuse a compliment by saying, kita kadang menolak ya untuk menerima pujian itu by saying dengan mengatakan tidak, baju ini sudah lama. Dengan kata-kata tidak, baju ini sudah lama. For that reason, karena dengan alasan hal itu, when we speak in English, we tend to disagree and say, no, it's an old dress. Untuk alasan hal tersebut, ya kalau dibahasakan dalam bahasa Inggris, ya kita cenderung tidak setuju ya, dan mengatakan oh tidak kok, ini barang lama kok, ini sudah lama. Gitu. I bought it last year. Saya membelinya tahun lalu. This doesn't sound correct in English. Hal ini tidak dibenarkan ya dalam budaya Inggris ya. You should have said thank you. You should. Thank you, I like it very much. I particularly like its color and style. Terima kasih, saya sangat suka ya. Saya sangat suka, khususnya ya saya suka warna dan gayanya. In English, one tends to accept a compliment, particularly if it is a sincere one, by saying thank you. Jadi kalau dalam di Inggris itu untuk cenderung menerima sebuah pujian ya, mereka secara khusus ya dengan tulus ya mengucapkan thank you, terima kasih, plus one or two other statements supporting it, atau bahkan dengan menambahi ya kalimat yang lainnya dengan mendukung kalimat yang lainnya. Nah seperti itu ya. Compliment itu sangat berbeda di antara suatu negara atau suatu daerah, berbeda-beda. Untuk kadang-kala kan orang itu nggak suka dipuji atau nggak ingin barang baru itu diketahui oleh orang lain ya, karena alasan tertentu ya, karena mungkin tidak terlalu show up itu. Tapi
kadangkala ya kalau kita memuji seseorang, orang itu kan kadang ya untuk menyenangkannya, buat make day happy ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu budaya yang mari kita buka bagaimana mau respon. In responding to a compliment, Indonesia speakers tend to make errors in at least two ways. First, we tend to be quiet. Secondly, we do not make any comments. Third, we tend to dispute it with no, plus a few statements disagreeing with him. Kemudian ya, dalam merespon sebuah pujian ya, Indonesian speakers ya, dalam orang Indonesia itu cenderung membuat kesalahan ya, minimal dua hal ya. Ini dalam culture Inggrisnya lah ya, memandang Indonesia seperti itu. Yang pertama, we tend to be quiet. Kadang kita lebih suka untuk diam. Secondly, we do not make any comments. Kadang yang kedua itu kita enggak komen gitu ya. Yang ketiga ya, kita cenderung menyangkal ya, dengan mengatakan kata tidak ya, plus obvious dan dan hal ini menjadi kalimat yang tidak setuju, padahal itu mungkin sekarang kita punya hal-hal baru, tapi malah kita dispute ya, malah nggak suka. Here are some examples. Nah, disclaimer ya, ini hanya sebuah cross culture understanding ya, ini sebuah pemahaman di antara pertukaran budaya saja ya. Jadi I think up to you ya, terserah mau dilakukan atau tidak ya, mana yang baiknya pasti kita tahu. Here are some examples. A, what a beautiful garden you have. Nah, kemudian, no, it's actually a mess. I haven't got enough time to look after. Nah, jadi di situ dia mengatakan sungguh indahnya gardenmu atau tamanmu. Jawaban yang B itu no, tidak, ini aja sebuah mes atau tempat lah. Mes itu seperti penginapan, mungkin mes. Kemudian haven't got enough time to after it. Saya tidak punya banyak waktu untuk merawatnya. Nah, dia memuji ya bahwa gardennya itu seperti sangat indah, tapi hanya dia mengatakan sebuah mes ya, sebuah tempat biasa saja ya, barang-barang yang berantakan. Tapi the better ones ya, kemudian ini yang di samping ya, yang lebih tepat, dia bilang what a beautiful garden you have ya, sungguh sebuah alangkah baiknya taman yang kamu miliki. Thank you, I like gardening very much and I spend a lot of time looking after. Nah, terima kasih, saya suka ya menanam ya, bertanam ya, gardening sangat, dan saya menghabiskan banyak waktu untuk merawatnya. Bertaman dan hal ini sangat berbeda sekali ya. Yang satu dia dipuji, dia hanya ngomong it's actually a mess, yang satu I like gardening, seperti itu. Kemudian it's really delicious, ini contoh yang kedua ya. You are a real cook, ini sungguh lezat, kamu adalah sungguh real cook ya, sungguh mantap lah, seperti itu.
sungguh masakan yang lezat. Kamu sungguh-sungguh enak makannya seperti itu bisa. No, it's rather tasteless. I'm still learning how to cook. No, ini agak tasteless ya, kurang rasanya. Saya masih belajar. Nah, tasteless. Ini masih hambar ya, ini rasanya masih tawar. I'm still learning how to cook. Saya masih belajar. It's really delicious. You are a real cook. Ini sungguh lezat. Kamu memang benar-benar pemasak beneran ya, masak beneran. Thank you. I spent the whole afternoon preparing all of this. I tried to do my best, of course. Terima kasih. Saya menghabiskan ya seluruh waktu sore, sepanjang sore ya, mempersiapkan ini semua. I tried to do my best. Saya melakukan dengan baik tentunya. Kemudian your English is excellent. Where did you learn? Bahasa Inggrismu bagus ya. Di mana kamu belajar? No, I still have a lot of difficulties in my grammar and pronunciation. Oh enggak, saya masih punya banyak kesulitan ya di grammar dan pronunciation. Nah, kemudian your English is excellent. Ini ungkapan kedua. Where did you learn it? Yang B bilang, thank you. Once I went to Australia and I stayed there for 2 years. Terima kasih, saya pergi ke Australia dan tinggal di sana selama 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, perbedaan dalam menjawab menjawab komplement tersebut ya, karena seseorang itu tadi beda culture-nya, mungkin dia satu condong untuk tidak ingin dipuji atau satu condong untuk memberikan persetujuan atau agreeing compliment for our siap pada orang yang memuji kita ya. Jadi kadang-kala sometimes people will like to ask for what is that agreeing their opinion ya. Mungkin ini pendapat tapi kita setuju dan itu kan menjadi sebuah ilmu. Misalkan kita ditanya bahasa Inggrismu bagus ya. Terus alhamdulillah itu terus kita belajar di sana. Ini kan di satu sisi akan menjadi sebuah topik pembicaraan yang mana gimana cara belajarnya ini. Nah, tetapi kadang-kala kalau kita dijawab bahasa Inggrismu kok bagus, enggak, saya masih belajar kok, masih banyak yang salah. Kadang-kala itu mandek hanya di situ saja. Nah, cara tidak ada pembahasan yang lain. Tapi kalau memilih dari yang B ini, kadang-kala ya di satu pendapat orang itu ya, ini di satu sisi itu membuat suatu diskusi ya, akan membuat suatu diskusi mengenai suatu bahasan topik tentang bahas di sana gimana bagaimana. Kalau di sini kan nanti akan ya ini udah mandek-mandek sampai sini. Nah, ini hanya sebuah opini ya. Nah, jadi tergantung orangnya juga ya. Ini kan dia lebih merespon ya, respon yang sebenarnya dia lakukan itu seperti itu. Misalkan Ronaldo ya, atau pemain terbaik dunia sekarang siapa misalkan, atau pemain yang paling baik. Penampilanmu atau orang badminton yang juara atau apa, terus kamu muji, how great your play badminton, alangkah dahsyatnya kamu bermain badminton. Terus dia bilang, no, it is just unusual. Ini hanya sebuah biasa. Atau no, I'm still learning. Nah, kan nggak cocok kan ya. Jadi
cara jawabnya kan lebih, oh thank you very much. Alhamdulillah, I prepare for 3 years mungkin. Kan lebih enak didengar. Masa juara 1 tapi dia bilang apa ya? Oh enggak, ini biasa saja kan. Kurang pas. Does it mean ya, lanjutnya. Does it mean that English people never refuse a compliment? No, if the compliment is not sincere, he will reject it as well. For example, he might say, nah, maksudnya ya, orang Inggris itu tidak pernah, apakah orang Inggris ya tidak pernah menolak suatu pujian? No, tidak. Ya. Mereka akan, if the compliment is not sincere ya, kalau pujian itu tidak tulus ya, mereka akan ya reject ya, menolak ya dengan kata-kata. Contoh, don't try to flatter me. Ya, jangan coba memanjangku. I don't like flatters. Saya nggak suka ya penyanjung. You are just flattering me. Kamu hanya apa ya, menyanjungku saja. Flattery will get you nowhere. Sanjungan akan apa? Kamu dapat di mana-mana. So we need to be able to judge whether our friend is sincere or not giving his compliment. Jadi kita perlu ya mengetahui ya apakah teman kita itu memang tulus atau memberikan pujian kita. Karena we can do it through our experience in getting used to him for time. Kita bisa ya melakukan hal itu untuk pengalaman kita memperoleh hal yang biasa ya for overtime. Di yang overtime, hal-hal yang lebih gitu. We can also judge whether what he says includes some solid fact. Jadi kita bisa juga mengetahui apakah hal itu sudah ya memang fakta terjadi. When he says that we have a beautiful garden, but in fact our garden is really not that good. Nah, jadi saat kita saat kita mengatakan alangkah indahnya kebunmu ya, kebun ya, gardening tadi berkebun ya, kebunmu, tapi faktanya ya kebunmu itu tidak not that good ya, sangat enggak baik. Ya certainly very obvious about our garden ya. Jadi dia itu hanya apa ya, bisa dari ragu-ragu. Dia ragu-ragu tentang kebun kita ya, and he is not very sincere about his compliment, dan dia itu nggak tulus mengatakan hal itu ya. Mungkin karena untuk menghormati atau ibaratnya biar apa ya, biar kelihatannya pantas gitu. Nah, biasanya hal itu bisa diketahui apakah sanjungan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, kalau sesuai fakta ya oke. Tapi kalau nggak sesuai fakta, sanjungan itu yang malah menjadi hinaan. Misalkan dia melihat apa? Ada pertandingan, kemudian kita melihat pertandingan itu teman kita itu kalah dan mainnya itu jelek. Kemudian kita melihatnya langsung, kemudian kita memberikan compliment, oh you are very the best player, oh and then you lost. Waduh, padahal kita langsung belak-belakan, oh kamu sangat pemain terbaik, terus tapi faktanya dia kalah kan dalam jadi kan aneh. Nah, jadi ini itu ya, ini sebuah ilmu yang bisa dipilah-pilah ya, bagaimana kapan dan di mana kita memberikan komplement itu. Oke, ini sengaja kita ulangi ya, karena materi kita sudah sampai ke announcement ya sebenarnya, dan kita kan ini harus menggunakan buku Erlangga ini biar apa?
Okay, next 7. Sebelumnya ya, practice this dialogue with your friends. Nah, bisa dipraktekkan dengan teman kalian. Good morning, everybody. How are you today? Teacher dan students ya. Yang bisa kalian jawab. Good morning, ma'am. We are fine. And you? Teacher, I'm very well. Thank you. Listen, students. I've got good news for you. Your classmate, Iwan, is doing great. He got an A in his composition. Did you do it all by yourself, Iwan? No, I certainly did, ma'am. Teacher, wow, how clever you are. Alangkah cerdasnya kamu, atau pandainya kamu. Thank you, ma'am. By the way, Iwan, could you help your friends write a good composition? Mengarang karangan ya. Yes, ma'am, it's my pleasure. Oh, dengan senang hati. Good students, if you have any difficulty with your composition, you can ask Iwan for our help. He will certainly be pleased to help you. Ya, baik, siswa ini. Jika kamu menemukan kesulitan ya dalam pengarangan, bisa kamu tanya ke Iwan dengan senang hati. Okay, ma'am. Alright, now let's start our lesson today. Mari kita mulai pelajaran. Check your conversation. Nah, dari kalimat tersebut ya, pasti kita tahu lokasinya ini terjadi percakapan ini di mana. Oke. Where does the dialogue probably take place? Di mana itu kira-kira dialog itu terjadi? Sangat mungkin it in classmates ya, di ruang kelas ya. Who has got an A for his composition? Siapa yang mendapat nilai A di dalam pengarangan itu? Composition. Kemudian karangan itu. How Iwan ya. How does the teacher feel about Iwan's success? Bagaimana perasaan guru tentang kesuksesan keberhasilan Iwan? Nah, the teacher says how clever you are. Itu ya. Mengungkapkan itu. Perasaannya perasaan sangat happy ya. Feel happy dari pernyataan teacher, I'm very well, thank you itu. It could have good get atau got good news for you. Nah, ini berarti sangat bahagia. Kemudian, how does she express her happiness? Jadi bagaimana cara mengungkapkannya dia ngomong seperti ini. How clever you are, seperti itu. Underline all the praise that express compliment. Di garis bawahi ungkapan yang menyatakan tentang pujian. Tentang apa? Tentang pujian. Compliment. Kemudian di situ ada these are expressions used when giving compliments. Listen and repeat. Compliments, that's a lovely cake. Respond, thank you. Sungguh kue yang bagus ya. That was a nice lunch. Respond, I'm glad you enjoy. You look nice in that dress. Kamu tampak indah memakai gaun itu. Do you really think so? What a lovely garden. Alangkah indahnya kebun itu.
It's nice of you to say so. You are really a good cook. You have you have done a great job. You did it very well. Well done. You are doing just fine. You are doing great. Responnya, thanks. I'm glad you like it. Thanks a lot. Minute price atau apa? Requesting. Price itu bisa diartikan sebuah apa ya? Pujian juga bisa ya. Nice work. That was a great game, Jack. You deserve a lot of credit for the work you've done with Fred. Nah, atau disebut sebagai kredit atau apa? Penghargaan bisa juga, prize, penghargaan, pujian. Requesting prize, don't get any credit. Then I deserve some credit for what I did. Wasn't what I did worth anything. Nah, jadi kalau yang di atas itu, di atas ini adalah pujian, kemudian ini respon, kemudian ini adalah penghargaan, kemudian ini requesting prize dan credit atau permintaan pujian atau suatu penghargaan lah seperti itu. Misalkan saya sudah juara 1, dia tanya apa ini hadiahnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, Kamlaman. Oke, kemudian untuk di halaman selanjutnya, itu coba kalian ditulis ya. Bagaimana? Halaman 36 ya. Nih, ini agak ke atas, halaman 36. Coba nanti kalian dibuka halaman 36. Tolong dibuka halaman 36 ya. Halaman 36. Nah, halaman 38. Yes. Halaman 38, tolong dibuka halaman 38. Remember ya. Nah, jadi tolong itu nanti di 10, poin 10 itu ada contoh ya. What lovely garden. Kemudian declarative statement, that's a lovely cake. Past that was a nice lunch. Do you really think so? Well done. Nah, itu bisa kalian isi ya dengan entah itu pujian seperti apa. Seperti ini. Contohnya what a lovely garden. Kalian ganti dengan kalimat yang terserah kalian. Kemudian dalam bentuk present bisa kalian isi itu memakai is, kalau pas itu pakai was, tower ya. Kemudian interrogative statement-nya itu terserah kalian. Halaman 38. Oke, itu ada 1 sampai 5 ya. Kemudian remember, when you say or should suddenly out of surprise of excitement, you express an exclamation, you can use it express complement basing what or what of followed by noun phrase. In writing, you put an exclamation mark and of and at the end of exclamation. Jadi saat kalian mau memberikan sebuah kata seru ya, pakai kata seru itu memakai what juga menggunakan kata seru, tanda seru, itu bisa kalian ikuti what itu langsung kepada what a. Nah, kalau pakai singular noun, what a beautiful dress, langsung what a beautiful dress. Tapi kalau noun-nya plural, jamak, langsung what beautiful costumes. Jadi nggak usah pakai a.
Ya, jadi kalau singular itu langsung what a beautiful dress, tapi kalau plural tidak usah pakai a, what beautiful costumes. Akhirnya memakai s. Ya. You can also compliment alternate using expression such as nice job atau well done. Bisa memakai memakai ekspresi nice job atau well done untuk from. Ya, selamat dikerjakan ya 1 sampai 5 itu sebagai latihan. Itu bisa melihat contoh di halaman 37 dan 36 itu bisa dilihat ya. Oke. Oke, baiklah ya, sekian dari Pak Zen ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Let's close our program by saying alhamdulillah. Thank you very much for your nice attention. Dan sendiri mohon maaf ya tadi gambarnya kurang satu ya. Bisa dilihat di halaman di bukunya halaman 38. Baiklah, let's close our program by saying alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.